Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara sekalian, marilah kita lanjutkan satu kajian untuk kita renungkan bersama, untuk selalu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, dan mana pula yang jahat. Saudara sekalian, saat ini yang dibutuhkan adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah suasana kesejukan, ketentraman, kebersamaan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sangat diperlukan membangun satu kekuatan besar, antara lain nilai-nilai agama, penguatan nilai agama, dan nilai-nilai nasionalisme, sehingga nilai agama ketika digabungkan dengan nasionalisme maka akan tampak menjadi bangsa yang damai dalam melakukan kegiatan agama dan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat nasionalisme, hidup berbangsa dan bernegara, dapat hidup duduk bersama sesama anak bangsa. Karena itu saya berharap kepada adik-adik para remaja, tetaplah berbudaya santun. Yang muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Begitulah dalam berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Karena itulah sesama anak bangsa tetaplah memiliki budaya santun, bukan memukul tapi merangkul, bukan mengejek tapi mengajak, bukan menghina tapi membina, bukan menghasut tetapi bermaksud yang terbaik, bukan pula membenci tetapi mengasihi, bukan membunuh tapi mengasuh satu sama lain, bukan menebarkan kebencian, menghasut, mengadu domba, apalagi sangat mudah memvonis orang lain yang beda pemahaman dengan ungkapan syirik, musyrik, dan kafir bila tidak mengikuti ajaran orang tertentu. Jangan menebarkan senantiasa menyalahkan satu dengan yang lain dengan ungkapan budaya bid'ah. Budaya bid'ah dengan label neraka. Bid'ah sesat, seakan-akan yang benar cuman pada dirinya sendiri. Orang lain semuanya pada salah semua. Seakan-akan dirinya cuman yang berhak masuk surga, yang lain semuanya dianggap calon penduduk neraka. Maka tidak semua
apa yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Nabi tidak melakukannya kemudian dianggap bid'ah dan bid'ah dan bid'ah neraka, sesat neraka. Tidak selamanya apa yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Nabi tidak mengamalkannya lalu divonis bid'ah neraka. Mari kita lanjutkan satu kajian yang sangat mendasar sekali, biar kita tidak mudah membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, kemudian tidak mensyirik-syirikan orang yang merasa dirinya paling benar mengikuti sunnah Nabi, yang lain dianggap salah semua karena tidak mengikuti sunnah Nabi, tapi katanya karena mengikuti sahabat, karena mengikuti para ulama. Padahal belum tentu salah, bahkan benar karena mereka memiliki dalil, dasar-dasar yang kuat, baik berupa Al-Quran, hadis, dan qaulul ulama. Tidak selamanya apa yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Nabi tidak mengamalkannya kemudian dianggap bid'ah. Karena Nabi tidak mengajarkan, tidak mengamalkan lalu dianggap bid'ah. Padahal belum tentu salah. Karena itu jangan mudah memvonis orang bid'ah, memvonis orang syirik, memvonis orang musyrik, memvonis orang kafir. Jangan mudah terucap ungkapan macam itu. Jangan. Tidak selamanya apa yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Nabi tidak mengamalkannya lalu dianggap sesat. Yang sering disampaikan kan salah satu hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Maka yang dianggap bid'ah neraka. Kok begitu mudahnya ya? Sempit kalau udah begitu. Sempit dalam kehidupan beragama jika punya pemahaman macam itu. Maka adik-adik remaja yang hidup saat ini terus ngaji memperluas. Kalau perlu kuliah pada program studi ilmu hadis, di mana tempatnya supaya kita tidak selalu mengatakan hal seperti itu. Kuliah pada program studi Ma'had Ali Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong itu jurusan hadis. Kadar ulama hadis supaya tidak mudah membid'ahkan orang. Ziarah kubur syirik, aduh kata siapa? Tidak, itu sunnah. Bahkan orang zikir saja, orang tahlil dikatakan syirik. Oh tidak, itu sudah ada dasarnya kuat sekali. Saya fokus ingin menerangkan tentang bid'ah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam satu hadisnya telah menceritakan kepada kami para sahabat nih. Salah satu di antaranya adalah yang bercerita kepada kami, kata dalam hadis, Al-Qa Nabi dari Malik, dari Nuaim bin Abdullah Al-Muhajir Al-Mujmir, dari Ali bin Yahya Az-Zuhaqi,
dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki, dia berkata bahwa suatu saat para sahabat sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam, kemudian para sahabat jadi makmumnya. Sahabat bermakmum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi dalam melaksanakan sholat pada waktu ruku, maka beliau menyebutkan Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Begitu yang diucapkan Nabi, dan sampai sekarang begitu yang diucapkan kita oleh imam, kemudian makmum mengikuti imam, Sami Allahu liman hamidah. Tetapi ketika itu qala rajulun wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lalu ada seorang sahabat di belakang Nabi, dia mengucapkan beda, menambah. Nabi tidak memberikan pelajaran, Nabi tidak mengamalkan, tapi sahabat ketika itu setelah ruku, ya, pada waktu setelah ruku, maka sahabat lalu mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada sahabat, Nabi menoleh ke belakang bertanya kepada sahabat, Manil mutakallimu biha alifan? Kata Nabi, Manil mutakallimu biha alifan? Siapa yang mengucapkan kalimat itu tadi? Rasulullah bertanya kepada sahabat. Namanya ditanya tentu ya, bagaimana kita membayangkan ya, karena Nabi begitu berwibawa sekali. Ya, sahabat merasa takut menjawabnya. Suatu saat ini menjawab ini sahabat, faqala ar-rajulu ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, kata sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalum. Nabi menjawab ketika itu, setelah sahabat menjawab kepada Nabi, saya ya Rasulullah yang mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, saya ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Maka setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sungguh aku telah melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk mencatat kalimat tersebut lebih dulu. Maka pada waktu sahabat waktu ruku, ia memberikan satu ungkapan doa, Allahumma rabbana
walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini sahabat. Kalau memang tidak boleh sahabat menetapkan satu kegiatan karena Nabi tidak mengajarkan, karena Nabi tidak mengamalkan, kalau memang tidak boleh ngikuti sahabat, maka mestinya Nabi melarang. Mestinya Nabi melarang. Tapi nyatanya Nabi tidak melarang. Bahkan Nabi justru memberikan penguatan gara-gara mengucapkan kalimat tersebut di atas yang diungkapkan oleh sahabat. Lalu Nabi mengatakan, saya sungguh melihat para malaikat sebanyak 30.000 malaikat berebut ya untuk mencatat kalimat tersebut di atas, karena pahalanya sangat banyak sekali. Nah, ini satu bukti ya saudara sekalian, kalau memang yang diucapkan sahabat karena Nabi tidak mengajarkan, karena Nabi tidak mengamalkan itu, tapi nyatanya Nabi kok tidak melarang, berarti mengikuti sahabat itu boleh. Berarti boleh mengikuti sahabat. Sebagaimana Nabi mengucapkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina min ba'di. Berarti boleh mengikuti sahabat itu. Oleh karena itu ada kelompok tertentu sangat tegas mengatakan kalau Nabi tidak mengajarkan dan Nabi tidak mengamalkan, itu hukumnya bid'ah. Bid'ah sesat neraka. Kok gampang sekali memvonis, Bang? Mas, kok gampang sekali memvonis orang yang mengamalkan satu ibadah? Kok mau gampang sekali sih memvonis orang ketika mengamalkan satu ibadah karena Nabi tidak mengajarkan, karena Nabi tidak melaksanakan, divonis sesat? Jangan lu ngaji aja dulu, ngaji hadis. Hadis ini kok nggak pernah dibaca atau memang tidak pernah baca? Yuk kuliah pada universitas. Maksud saya, ayo kuliah kaderisasi ulama hadis pada Ma'had Ali, Pondok Pesantren Jalan Hasan Genggong, supaya tidak berpendapat bahwa Islam itu bukan sempit, tapi luas ajarannya, termasuk ajaran Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Nabi sholat ruku, maka ketika mengangkat kepala pada saat ruku, Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada sahabat menambahkan pada waktu dia ruku, Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat mengucapkan kalimat itu, lalu Nabi bertanya, man mutakallimu biha anifan? Para sahabat, siapa yang mengucapkan tadi itu? Siapa sih yang mengucapkan? Kalau ditambah mungkin komunikasinya kok nambah-nambah sih?
saya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kok sahabat mengatakan Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi lalu menyampaikan kembali, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Saya melihat tadi malaikat, kata Nabi. Saya melihat, sungguh saya melihat malaikat sebanyak 30 malaikat yang berebut berlomba-lomba untuk mencatat kalimat tersebut. Berebut karena pahalanya banyak. Ayo mas, ayo bang, Ustadz, mau bilang bid'ah lagi? Apa ini bid'ah? Dolalah, finar? Ya bukan mas. Bang, jawab nih. Ini hadis. Siapa lagi yang kau anggap suatu dalil kalau emang ini adalah tidak ada menurut bacaan saudara-saudara? Karena itu ada kajian lebih lanjut. Sangat bijak para ulama berlandaskan kepada hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di al ulama warasatul anbiya. Maka fatwa ulama dapat dijadikan satu landasan hukum, menjelaskan jika memang itu sangat diperlukan kejelasannya. Ada juga karena memang ada hadis Nabi memang ya, tetapi ini kan jangan mudah memvonis orang lain, janganlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsin bid'atun. Barang siapa menciptakan perkara baru di dalam urusanku, padahal bukan merupakan bagian daripadanya, maka hal itu ditolak. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk perkara yang baru adalah bid'ah. Perkara baru dalam ibadah itu yang merubah, yang tidak didasarkan kepada syariat Islam. Contohnya sholat subuh 2 rakaat kok dirubah 1 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat dirubah menjadi 2 rakaat. Ini yang menciptakan aturan baru. Masa ziarah kubur syirik? Tidaklah, wong Nabi mengucapkan salam, Nabi menganjurkan ziarah kubur, Nabi melakukan ziarah kubur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan ahlil kubur. Sangat benar beberapa ulama termasuk Asy-Syaikh Imam Nawawi Banten, kemudian Imam Ghazali yang mengatakan dengan redaksi bahasa bid'ah itu ada 2, bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah baik, bid'ah buruk. Begitupun juga Imam Madhab, sama pendapatnya, bid'ah itu ada 2 dengan redaksi bahasa yang berbeda. Akan kita lanjutkan penjelasan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.